Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul penulisan berita. Namun sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Vina Milatul Hanifah NIM 4119140. Yang kedua, Heni Maulina Sodik 4119174. Yang ketiga, saya Dewi Fahima 4119197. Dan yang terakhir adalah Ayu Agustin 4119212. Penulisan berita. Yang pertama, kita ketahui dulu apa itu berita. Menurut pemaparan dari para ahli yang kemudian disederhanakan, bahwasanya berita adalah segala laporan mengenai peristiwa, gagasan, fakta yang menarik perhatian dan penting untuk disampaikan atau dimuat dalam media massa agar diketahui atau menjadi kesadaran umum. Kemudian pengertian yang lain, berita merupakan tulisan berisi fakta tentang kejadian yang bertujuan menyampaikan sesuatu informasi kepada khalayak. Berita berisi fakta, namun tidak semua fakta dapat dikatakan sebagai berita. Berita biasanya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Kemudian, bagaimana kita mengetahui kualitas berita? Baik tidaknya kualitas sebuah berita harus memenuhi syarat. Syarat-syarat tersebut yaitu: yang pertama, faktual atau nyata; yang kedua, aktual atau sedang hangat dibicarakan; yang ketiga, seimbang, tidak boleh memihak salah satu pihak; kemudian peristiwanya itu penting; kemudian lengkap atau mengandung unsur 5W+1H: what, when, who, why, where, dan how. Kemudian syarat yang lainnya adalah berita tersebut haruslah menarik. Seperti itu, kemudian akan disampaikan oleh teman saya untuk materi yang selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah opini wartawan dan fakta opini. Wartawan adalah orang yang melakukan pekerjaan kewartawanan dan atau tugas-tugas jurnalistik secara rutin. Atau dalam definisi lain, wartawan dapat dikatakan sebagai orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat di media massa, baik media cetak, media elektronik, maupun media online. Wartawan dalam proses pencarian berita, dalam peliputan dan pelaporan, wartawan harus menyampaikan informasi apa adanya, dengan tidak melebih-lebihkan informasi, tidak boleh berpihak kepada siapapun kecuali kebenaran. Akurasi dan ketepatan dalam peliputan dan pelaporan berita adalah pedoman dasar bagi wartawan dalam menyajikan informasi kepada khalayak umum. Akurasi ini mencakup akurasi peristiwa, kronologis, waktu, lokasi, pihak yang terlibat, dan sebagainya. Selain itu, profesionalisme wartawan adalah sikap yang berimbang pada semua sisi dan memiliki keberanian dalam menyampaikan informasinya secara jujur kepada publik yang berdasarkan pada kode etik jurnalistik yang menjadi amanatnya. Opini para wartawan sangat berdampak dalam proses penulisan berita di media massa, terutama pada surat kabar. Opini adalah pendapat, pernyataan yang subjektif yang berasal dari sikap seseorang atau interpretasi fakta yang didapatkan. Dalam praktiknya, wartawan akan banyak varian dan cara untuk menggunakan kalimat yang mengandung opini, seperti yang sudah dikemukakan. Wartawan boleh menyampaikan pendapat orang lain atau narasumber, tetapi tidak boleh memasukkan menulis opini pribadi seseorang wartawan dalam berita yang tidak sesuai dengan fakta. Dalam jurnalistik, wartawan diartikan sebagai sebuah proses dari mulai pencarian sampai penyebarluasan informasi dan mencari berita dan pembuat berita. Wartawan atau jurnalis memiliki makna yang sepadan, termasuk dalam konteks dunia pers nasional. Wartawan atau jurnalis khusus untuk mencari berita dan pembuat berita di media cetak. Dalam Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 menyatakan bahwa wartawan tidak menyampurkan fakta dan opini yang menghakimi. Dalam penjelasannya disebutkan, opini yang menghakimi
adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. Jadi dalam menulis berita, wartawan harus menuliskan atau menyajikan fakta saja, fakta peristiwa tanpa ditambahi dengan opini atau pendapat. Kalaupun berita ditambah opini wartawan, jangan yang sifatnya menghakimi, tapi harus berupa opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. Selain karena kode etik, beropini dalam menulis berita juga berisiko, apalagi jika opini wartawan membuat marah pihak tertentu. Kemudian ada fakta. Fakta adalah pernyataan yang menampilkan situasi real dari sebuah masalah ataupun kejadian. Di dalam fakta tidak ada lagi pendapat antara orang yang satu ataupun yang lain. Fakta dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fakta umum dan fakta khusus. Fakta umum merupakan fakta yang kebenarannya berlaku selamanya atau sepanjang zaman. Fakta khusus merupakan fakta yang kebenarannya bersifat sementara atau hanya berlaku dalam kurun waktu tertentu. Dalam dunia jurnalistik dikenal dengan 3 jenis fakta. Yang pertama yaitu fakta wartawan menyaksikan langsung peristiwa, berada di tempat kejadian. Yang kedua yaitu fakta di mana wartawan ada di TKP tetapi tidak utuh sehingga ia meminta keterangan kepada pihak lain yang menyaksikannya juga. Ketiga yaitu fakta wartawan tidak berada di tempat kejadian dan meminta keterangan pihak lain yang juga tidak berada di TKP, tetapi dianggap punya keahlian yang berkaitan dengan peristiwa yang akan diliput dan diberitakannya. Kemudian ada opini. Kata opini berasal dari bahasa Latin yaitu opinari, yang berarti berpikir atau menduga. Kata opini sendiri mengandung akar kata onis yang berarti harapan. Kata opinion sendiri dalam bahasa Inggris berhubungan erat dengan kata option dan hope, yang artinya pilihan atau harapan. Menurut Leonardo Widow, opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah persoalan ataupun keadaan yang pernah menjadi, sedang terjadi. Opini antara satu dengan orang lain cenderung tidak sama sebab dipengaruhi pola pikir, pengetahuan, serta lingkungan dalam menanggapinya, situasi ataupun persoalan tersebut. Opini yang dimaksud adalah opini wartawan atau pendapat seorang jurnalis tentang hambatan yang dialami seorang wartawan dari awal peliputan sampai berita itu disebarkan kepada masyarakat. Opini yang dimaksud adalah sikap orang-orang mengenai sesuatu soal di mana mereka merupakan anggota dari sebuah kelompok yang sama. Dengan demikian, maka opini itu berhubungan erat dengan sikap manusia, sikap secara pribadi maupun sebagai anggota suatu kelompok. Yang membentuk opini itu adalah sikap pribadi seorang ataupun sikap kelompoknya. Karena itu sikapnya ditentukan oleh pengalamannya, yaitu pengalaman dari dan kelompoknya itu pula. Komunikasi persuasi bila dihubungkan dengan opini Leonard Widow mempunyai pendapat bahwa opini itu sifatnya akan tetap laten atau terpendam dan baru memperlihatkan sifat yang aktif apabila suatu isu itu timbul dalam suatu kelompok atau lingkungan. Sesuatu itu timbul kalau terdapat konflik, kegelisahan, atau frustasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komposisi berita. Komposisi berita terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, judul atau headline. Judul ini merupakan bagian terpenting dalam sebuah berita. Judul harus mampu menarik minat dari para pembaca. Judul juga harus mampu membangkitkan empati dari pembaca dan juga harus bersifat atraktif. Yang kedua, baris tanggal atau deadline. Deadline ini diperlukan untuk mengetahui tempat kejadian, waktu kejadian, dan juga untuk mengetahui nama media massa yang memberitakan. Yang ketiga ada teras berita atau lead. Lead ini berisi fakta-fakta yang mendukung dalam judul. Teras berita ini harus mampu menjawab pertanyaan 5W+1H. Yang keempat ada tubuh berita atau body. Tubuh berita atau body ini bersifat menunjang lead dan berisi fakta-fakta atau kutipan-kutipan yang menjadi pendukung di dalam lead berita tersebut. Yang kelima, kaki berita atau leg. Dalam bagian ini berisi kutipan-kutipan pendukung atau penjelas yang masih relevan dengan berita yang diangkat. Selanjutnya adalah jenis-jenis berita.
Secara umum, berita terbagi menjadi 4. Yang pertama, straight news atau berita langsung, yang berarti berita yang ditulis secara ringkas, lugas, dan apa adanya. Biasanya memuat informasi terkini, hangat, aktual, dan penting. Yang kedua adalah hard news atau sport news, yaitu berita yang paling umum dan paling banyak ditemukan, biasanya berisi peristiwa yang serius. Kemudian yang ketiga, in-depth news atau berita mendalam. Berita mendalam dikembangkan dari berita yang sudah ada, biasanya membahas peristiwa atau kejadian dari perspektif tertentu. Yang keempat, feature atau kadang biasa dianggap sebagai berita dan kadang juga dianggap bukan berita. Berisi kisah yang ditulis secara deskriptif yang bertujuan tak hanya mengabarkan namun mengunggah emosi pembaca. Sekian.